Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zubriya Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 15115190021. Kali ini saya akan mempresentasikan bahasan dengan tema teori kepribadian behavioristik dengan mata kuliah Teaching Factory. Untuk pokok pembahasan yang saya bahas yaitu meliputi dari yang pertama definisi kepribadian dalam psikologi, yang kedua yaitu ada tipe-tipe kepribadian, yang ketiga ada klasifikasi teori kepribadian, dan terakhir kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu ada definisi kepribadian dalam psikologi. Untuk definisi kepribadian dalam psikologi, kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus para ahli. Objek kajian kepribadian adalah human behavior, perilaku manusia, yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian adalah metode berpikir manusia terhadap realita. Kepribadian juga merupakan kecenderungan terhadap realita, dan dengan arti lain, kepribadian manusia adalah pola pikir atau al-aqliyah dan pola jiwa an-nafasiyah. Menurut Koswara 1991 dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori Kepribadian menegaskan bahwa definisi kepribadian dapat dikategorikan menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut pengertian sehari-hari. Menurut pengertian sehari-hari, kepribadian atau personality adalah suatu istilah yang diterima oleh individu dari kelompoknya atau masyarakat. Kemudian, individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterima itunya. Yang kedua, menurut psikologi, kepribadian adalah jumlah keseluruhan faktor yang dibawa sejak lahir dan faktor-faktor fisik lainnya yang berasal dari pengalaman. Untuk pembahasan berikutnya yaitu ada tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian menjadi dua tipologi, yaitu ekstrovert dan introvert. Tipe kepribadian merupakan ciri, sifat, dan karakter yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan seseorang dengan individu lainnya. Ada dua tipe kepribadian, yaitu ada introvert dan tipe kepribadian extrovert, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tipe kepribadian introvert mempunyai ciri-ciri antara lain sadar akan waktu, semangat berkompetisi, sangat ambisius, sangat agresif, bekerja keras, menetapkan target yang tinggi bagi dirinya dan orang lain, dan memiliki emosi yang sangat tinggi. Yang kedua, tipe kepribadian ekstrovert yang cenderung akan menunjukkan ciri sangat tenang, santai, tidak memiliki ambisi berlebihan, kurang rentan terhadap stres kerja dan penyakit jantung. Kepribadian adalah khas bagi setiap pribadi, sedangkan gaya kepribadian bisa dimiliki oleh orang lain yang juga merupakan kombinasi yang berulang-ulang secara khas dan dinamis dari ciri pembawaan dan pola kelakuan yang sama. Ada beberapa tipe gaya kepribadian yang dibagi menjadi 12 tipe menurut Koswara, yaitu yang pertama adalah kepribadian yang mudah menyesuaikan. Seseorang dengan gaya kepribadian yang mudah menyesuaikan diri adalah orang yang memandang hidup ini sebagai perayaan dan setiap harinya sebagai pesta berpindah-pindah. Orang tersebut sadar tentang penyesuaian diri dengan orang lain, komunikatif, bertanggung jawab, ramah, santun, dan memperhatikan perasaan seseorang. Dan yang kedua yaitu kepribadian yang berambisi. Seseorang dengan gaya kepribadian yang berambisi adalah orang yang memang benar-benar penuh ambisi terhadap semua hal. Dia menyambut baik tantangan dan berkompetisi dengan senang hati dan sengaja. Dan yang ketiga yaitu kepribadian mempengaruhi. Seseorang dengan gaya kepribadian yang mempengaruhi adalah orang yang terorganisasi dan berpengetahuan cukup, yang memancarkan kepercayaan, dedikasi, dan berdikari. Yang keempat, kepribadian yang berprestasi.
Kepribadian dengan gaya kepribadian berprestasi adalah orang yang menghendaki kesempatan untuk bermain dengan baik dan cemerlang. Yang kelima, kepribadian idealistis. Seseorang dengan gaya kepribadian idealistis adalah orang yang melihat hidup ini dengan dua cara, yakni hidup sebagaimana nyata adanya dan hidup sebagaimana seharusnya menurut kepercayaannya. Yang keenam, kepribadian yang sabar. Seseorang dengan kepribadian yang sabar adalah orang yang memang sabar atau hampir tidak pernah berputus asa, ramah, dan rendah hati. Dia jarang sekali tinggi hati atau kasar. Yang ketujuh, kepribadian yang mendahului. Seseorang dengan gaya kepribadian yang mendahului adalah orang yang menjunjung tinggi kualitas dan mengerti kualitas. Kedelapan, kepribadian yang perspektif adalah orang yang cepat tanggap terhadap rasa sakit dan kekurangan, bukan hanya dialami sendirinya, tetapi juga dialami oleh orang lain sekalipun orang itu asing baginya. Yang kesembilan, kepribadian yang peka. Seseorang yang dengan kepribadian gaya yang peka adalah orang yang suka termenung, berintrospeksi, dan sangat peka terhadap suasana jiwa dan sifat sendiri, perasaan, dan pemikirannya. Yang ke-10, kepribadian berketetapan. Seseorang dengan gaya kepribadian yang berketetapan adalah orang yang menekankan pada tiga hal sebagai landasan dari gaya kepribadiannya, yaitu kebenaran, tanggung jawab, dan kehormatan. Dan yang ke-11, kepribadian yang ulet. Seseorang dengan kepribadian yang ulet adalah orang yang memandang hidup sebagai suatu perjalanan atau suatu ziarah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, kepribadian yang berhati-hati. Seseorang dengan gaya kepribadian yang berhati-hati adalah orang yang terorganisasi, teliti, berhati-hati, tuntas, dan senantiasa mencoba menunaikan kewajibannya secara sosial dalam pekerjaan sebagai warga negara atau yang ada hubungannya dengan masalah-masalah keuangan. Berikut merupakan pembahasan tentang klasifikasi teori kepribadian. Klasifikasi teori kepribadian. Setelah banyak teori-teori kepribadian untuk memudahkan mempelajari, para ahli telah mengklasifikasi teori-teori tersebut berdasarkan paradigma yang dipergunakan dalam mengembangkannya. Menurut Alwiso, teori kepribadian dibedakan menjadi 4 paradigma. Yang pertama, paradigma psikoanalisis, yaitu tradisi klinis psikiatri. Dan yang kedua, paradigma Freud, yaitu tradisi psikologi fungsionalisme dan psikologi pengukuran. Dan yang ketiga, paradigma kognitif, yaitu tradisi Gestalt. Dan yang terakhir, paradigma behaviorisme, yaitu tradisi conditioning. Ada pula klasifikasi teori kepribadian yang didasarkan pada sejarah perkembangannya, yang kemudian memiliki kekuatan besar yang menjadikan orientasi dalam pengembangan teori-teori kepribadian. Bury menyatakan bahwa ada 3 orientasi atau kekuatan besar dalam teori kepribadian, yaitu psikoanalisis beserta aliran-aliran yang dikembangkan atas paradigma yang sama atau hampir sama yang dipandang sebagai kekuatan pertama. Yang kedua, behavioristik yang dipandang sebagai kekuatan kedua. Dan yang ketiga, humanistik yang dinyatakan sebagai kekuatan ketiga. Untuk bahasan yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Menurut teori behavioristik, proses pembelajaran lebih menekankan pada proses pemberian rangsangan atau stimulus dan respon yang dilakukan oleh siswa. Dalam teori behavioristik, pendidik sangat mendominasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Tugasnya memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar dengan cara memberikan stimulus, penghargaan, atau hukuman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang baik. Sementara peserta didik dipandang sebagai objek yang pasif. Untuk kelebihan dari teori behavioristik,
Terdapat ada 4. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli, teliti, dan peka pada situasi dan kondisi belajar para siswa. Yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok dalam upaya untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid menjadi terbiasa belajar secara mandiri. Jika siswa menemukan kesulitan baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Dan terakhir, teori ini baik diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan berbentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberikan hadiah dan pujian. Dan untuk kekurangan dari teori behavioristik dibagi menjadi 5, yaitu pembelajar siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning, bersifat ministik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar efektif. Yang ketiga, siswa atau teori Skinner, baik hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Dan yang keempat, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Dan yang terakhir, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadi penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Berikut merupakan hasil dari presentasi yang telah saya utarakan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.